Hey, what a happy new year. Hi there, selamat malam kamu semua para pecinta black music. Saya Umi Tabita dan juga Ius Sanjana bakal menemani kamu menikmati tahun baru ini di Black Hits 2003. So, buat kamu pecinta black music, you'd better stay tuned and stick around. Oke, memasuki tahun baru 2004, saya Umi Tabita akan memberikan lagu-lagu dan juga artis-artis yang paling berkibar di sepanjang tahun 2003, terutama dari genre musik yang benar-benar kita cintai, yaitu musik hitam. Dan sudah dibuka oleh Nelly yang berdua dengan Kelly Rowland dengan Dilemma. Tahu gak sih kalau di tahun 2003 kemarin Nelly berhasil memenangkan Piala Source Award untuk kategori Male Artist of the Year. Dan daftar penghargaan lain yang berhasil diperoleh oleh Nelly adalah di ajang The 45 Grammy Award untuk kategori Best Rap Song Collaboration. Untuk lagu inilah yang dia nyanyiin bareng sama Kelly Rowland, dia mendapatkan penghargaan. Selain itu, dia juga mendapatkan penghargaan untuk Best Male Rap Solo Performance. Jadi dua Academy Award atau bukan Academy Award ya, Grammy Award yang berhasil dia bawa pulang. Sementara di Soul Train Music Award di 17th Annual, dia juga mendapatkan penghargaan untuk albumnya Nellyville sebagai R&B Soul or Rap Album of the Years. Terus untuk Grammy tahun 2004 mendatang, dia juga masuk dalam salah satu nominasi bersama dengan P. Diddy, kemudian Murphy Lee dan juga Nelly. Ini dalam kategori Best Rap Performance by Duo or Group untuk lagu yang menjadi soundtrack film Bad Boys 2, yaitu Shake Ya Tell Weather. Oke. Gak terlalu banyak sih memang prestasi yang berhasil diperoleh Nelly, tapi dia banyak diberitakan di sepanjang tahun 2003 kemarin. Dan orang lain yang juga banyak diberitakan akhir-akhir ini adalah dia yang punya nama Luther Vandross. Kenapa? Karena dia sempat terbaring lama sekali di rumah sakit karena kondisinya lemah banget setelah terkena serangan stroke. Dan ternyata itu sama sekali tidak menggoyahkan produsernya untuk meneruskan proyek yang dikerjakan oleh Vandross, yaitu album yang diberi judul Dance with My Father. Dan album ini dirilis tanpa kehadiran sang penyanyi. Dan hebatnya, walaupun Luther Vandross ini tidak hadir dan tidak melakukan promosi sama sekali, dia berhasil mendapatkan banyak sekali award di tahun 2003. Yang namanya Luther Vandross ini memang hebat banget, walaupun dia pada saat peluncuran album itu dalam kondisi sakit dan dia tidak mengadakan promosi sama sekali, ternyata berhasil memimpin perolehan di ajang American Music Awards dengan 2 piala. Vandross sekarang dikabarkan sudah mulai pulih dan sudah mulai bisa berbicara atau berjalan sedikit demi sedikit dengan bantuan. Dan tahu gak sih kalau dalam American Music Awards kemarin dia mendapatkan 2 penghargaan atau 2 piala untuk kategori Best Male R&B Performance dan juga Favorite Soul R&B Album untuk album terbarunya Dance with My Father. Albumnya sendiri dirilis ketika dia masih di rumah sakit dan mampu mencetak penjualan angka yang cukup tinggi, bahkan sempat berada di puncak Billboard 200 untuk beberapa pekan. Nah, penghargaan apa sih yang berhasil diperoleh selain di American Music Award yang ke-31? Ternyata dia juga masuk dalam 4 nominasi di Grammy Award 2004, antara lain untuk kategori Song of the Year, kemudian Best Male R&B Vocal Performance, kemudian Best R&B Song, dan juga Best R&B Album nominees. Nah, apakah dia akan berhasil mendapatkan salah satu di antara Grammy itu? Ya, kita harus menunggu untuk pelaksanaan Grammy tahun 2004 sekitar bulan Februari mendatang. Oke, kita tinggalin Luther Vandross dan sekarang kita ketemu dengan seorang perempuan yang dalam pergelaran ketiga BET Awards yang lalu
Ini merupakan BET ini merupakan ajang penghargaan bagi entertainer kulit hitam. Dan ternyata predikat terbaik untuk menyanyi hip hop perempuan jatuh kepada cewek yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan Missy Elliott. Dan album Under Construction itu sebenarnya dirilis pada bulan November tahun 2002. Tapi ternyata album ini justru memperoleh masa jayanya ketika memasuki tahun 2003, ketika album ini meraih sertifikat double platinum. Nah, single hits yang diandalkan untuk album Under Construction ini adalah yang bakalan kamu dengar ini, Work It. Oke, itulah Work It, lagu yang benar-benar diandalkan banget untuk album keempat Missy Elliott. Dan lewat lagu itulah Missy berhasil duduk di puncak Hot R&B Hip Hop Single Soundtrack selama 5 pekan. Kemudian di R&B Hip Hop Airplay Chart juga selama 5 minggu, dan The Hot Rap Track Chart selama 12 minggu. Selain itu penghargaan lain yang berhasil dibawa pulang, nggak tahu nih tahun 2003 kayaknya Missy Elliott emang panen penghargaan, karena dia berhasil mendapat 2 Soul Train Lady of Soul Award untuk kategori Best Song and Best Music Video. Sementara untuk video klip Work It masuk dalam 8 nominasi pada MTV Video Music Award. Terus memenangkan 2 diantaranya, yaitu untuk Video of the Year dan Best Hip Hop Video. Terus akhir tahun ini Missy juga meluncurkan album lagi yang dikasih judul This Is Not a Test. Penghargaan yang berhasil diperoleh selain dari MTV, kemudian juga dari Soul Train Lady of Soul adalah di Grammy Award, karena dia berhasil mendapatkan Best Female Rap Solo Performance untuk lagunya Scream. Terus untuk tahun 2004 mendatang ternyata dia juga masuk dalam 5 nominasi, yaitu Album of the Year, Best Rap Performance by Duo or Group, kemudian Best Rap Song, Best Female Rap Solo Performance, and also Best Rap Album. Oke. Jangan kemana-mana, masih ada jokoan-jokoan item lain yang bakal muncul di Black Hits 2003, tapi kita bakal break dulu. Music and One to FM pada band Music and News, back again on Black Hits 2003, di mana kita bakal mengupas para musisi, terutama musisi kulit hitam yang berprestasi di sepanjang tahun 2003. Masih barengan saya Omita Bita, juga Ius Sanjana. Ini kayaknya satu-satunya orang Indonesia yang berhasil masuk dalam Black Hits 2003. Cowok yang punya nama Marcel dengan single hitsnya Semusim. Nama cowok yang satu ini pertama kali santer diomongin ketika muncul mendukung Shanty dalam single Hanya Memuji di tahun 2002. Dan setelah itu namanya muncul lagi justru di dunia yang lain, yaitu di dunia layar lebar, ketika dia muncul dalam film Andek Ya Tahu dan langsung mendapat peran utama. Dan film ini pun merupakan salah satu film yang menandai bangkitnya perfilman Indonesia. Terus dalam film itu selain berperan sebagai pemeran utama, Marcel juga dipercaya untuk membawakan lagu soundtrack Ketika Kau Menyapa dalam 2 versi bahasa. Dan tahu gak sih kalau sebenarnya Marcel ini justru mengawali hidupnya di dunia musik itu dari genre musik underground. Cowok ini pertama kali berkibar di musik justru sebagai drummer di kelompok Pupen. Tapi ternyata banyaknya referensi musik Marcel sejak kecil membuat dia menjadi begitu kritis dan sangat berhati-hati dalam menentukan genre musik untuk solo karirnya. Dan Marcel ternyata memang mencintai jenis musik adult contemporary yang akhirnya berkembang menjadi warna musik hip hop R&B. Dan ternyata lagi Marcel ini memang gak salah pilih. Terbukti album pertamanya yang bernuansa hip hop R&B itu diterima baik oleh pasar musik Indonesia, dan salah satunya adalah lewat single hitsnya Semusim yang barusan kamu simak. Oke. Kalau ngomongin tentang cowok yang satu ini yang bakal muncul ini, kayaknya emang gak ada habisnya. Karena ya, he's a man full of controversy. Siapa lagi kalau bukan Eminem. Tahu gak sih kalau album terakhir Eminem, yaitu The Eminem Show, itu tercatat sebagai album yang sangat laris, bahkan mungkin paling laris di pasaran.
Kabarnya sekarang dia lagi sibuk dengan penggarapan album baru. Dan untuk album baru ini dia bakal melibatkan sejumlah musisi besar. Di antaranya adalah Luis Resto yang menulis lagu Lose Yourself yang mengantarnya mendapatkan penghargaan bergengsi Oscar. Eminem memang gak ada matinya. Setelah dia masuk dalam bursa persaingan Grammy Awards, ternyata dia juga masuk dalam ajang penghargaan tahunan industri musik di Inggris, Brit Awards, untuk kategori Best International Male Solo Artist dan Best International Album. Album Eminem Show sendiri kabarnya terjual lebih dari 7 juta kaset, dan jika ditambah dengan penjualan album soundtrack 8 Miles, maka penjualan total dua album tersebut menembus angka 10 juta kopi. Wow. Di ajang American Music Award kemarin, Eminem juga meraup 4 penghargaan, cuman sayangnya dia nggak bisa hadir. Terus penghargaan yang lain adalah dalam ajang Teen Choice Awards 2003, di mana di kategori pria Eminem memperoleh nominasi sebanyak 7 nominasi, termasuk sebagai aktor film dan penyanyi pria terbaik. Terus berita kontroversi terakhir dari Eminem adalah ketika dirinya dikabarkan tengah diperiksa oleh Dinas Rahasia Amerika yang bertugas untuk mengawal Presiden Amerika, atau yang lebih dikenal sebagai Secret Service, berkaitan dengan lirik lagu yang dibawakannya. Tahu gak sih kalau Secret Service ini mengaku tengah memeriksa sebuah lagu Eminem yang di dalamnya terdapat lirik yang mengatakan I'd rather see the president dead, dari lagu yang berjudul We as Americans yang memang belum dirilis. Tapi juru bicara Eminem ngakunya kalau album itu sebenarnya atau lagu itu belum siap rilis, dan karena belum diselesaikan makanya dia nggak mau dipersalahkan gitu loh, karena lagu yang bocor di internet itu kemungkinan emang dicuri atau hilang dari tangan Eminem. Oke, total penghargaan yang diperoleh Eminem di sepanjang tahun 2003 diantaranya adalah untuk MTV Video Music Awards, dia menang untuk kategori Best Video from a Film untuk lagu Lose Yourself. Kemudian di ajang 45 Grammy Award dia mendapat Best Rap Album dan juga Best Music Video Short. Terus untuk penghargaan atau nominasi di Grammy tahun 2004 mendatang, Eminem juga panen nominasi karena dia dijagokan untuk Record of the Year, Song of the Year, Best Rap Song, kemudian Best Male Rap Solo Performance, dan juga Best Song Written for a Motion Picture. Semuanya untuk satu lagu aja, yaitu Lose Yourself dari soundtrack film 8 Miles. Dan yang barusan kamu simak adalah Sing for the Moment yang juga diambil dari soundtrack film yang sama.